Hai semuanya, perkenalkan aku Hazlan Mastika Langgeng. Teman-teman bisa manggil aku Hazlan. Aku dari kelas 12 Engels. Nah, teman-teman, di sini saya kan biasanya teman-teman melihat video saya itu pasti melulu tentang lomba kan teman-teman. Nah, kali ini tuh sedikit berbeda teman-teman. Di sini saya ingin mengulas sebuah film yang berjudul Satu Kakak Tujuh Ponakan. Nah, film ini tuh rilis pada awal tahun teman-teman, tanggal 23 Januari 2025. Di IMDb teman-teman, skor dari film ini tuh mencapai 9,6/10. Gila banget gak tuh? Baru awal tahun, baru aja rilis juga, tapi udah mendapatkan skor 9,6/10. Kayak keren banget. Itu emang film terkeren yang pernah saya tonton seumur hidup sih teman-teman. Nah, fokus utama dari film ini yang membahas tentang generasi sandwich yang tokoh utamanya itu diperankan oleh Chico Kurniawan sebagai Moko. Generasi sandwich, apa sih generasi sandwich itu? Nah, generasi sandwich itu generasi di mana seseorang itu terbebani oleh 3 generasi teman-teman. Dia harus menghidupi orang tuanya, mungkin karena udah lanjut usia, ia harus menghidupi dirinya sendiri, ia juga harus menghidupi adik-adiknya kalau ia punya adik, ia juga harus menghidupi anak-anaknya kalau ia sudah berkeluarga. Pokoknya intinya ia kayak menanggung semua keuangan yang ada di keluarga itu. Nah gitu. Terus film ini tuh dibuat oleh Yandy Lawrence. Keren banget sih. Gila, Yandy Lawrence itu juga yang membuat jatuh cinta seperti di film-film. Dia juga yang nyutradarai Warga Cemara yang rilis tahun 2018. Jadi ya wajar lah ya kalau film ini keren. Pokoknya Yandy Lawrence itu keren banget teman-teman. Nah, sebenarnya kalau mau dibandingin itu jatuh cinta seperti di film-film sama Satu Kakak Tujuh Ponakan itu sama teman-teman. Tapi kalau jatuh cinta seperti film-film itu agak berat ya. Nah, kalau Satu Kakak Tujuh Ponakan itu versi ringannya lah. Kayak kita tuh mudah untuk mencerna film ini, kayak enak aja. Dan juga alur ceritanya itu bikin gak ngantuk, bahkan bikin bikin melek, bikin haru, bikin ya pokoknya bisa tersentuh lah teman-teman. Oh iya, ngomong-ngomong generasi sandwich tadi tuh, generasi sandwich itu relate banget ya sama orang-orang di Indonesia ya, sekitaran 70% lah. Jadi wajib nonton sih, terutama buat teman-teman yang kayak berjuang untuk keluarganya, kayak harus nonton, bener wajib, karena pasti nangis haru liatnya. Nah, ceritanya itu cerita Satu Kakak Tujuh Ponakan itu berawal dari karakter si Moko tadi, Chico Kurniawan, seorang arsitektur muda yang awalnya kehidupan itu masih cerah, masih ya bahagialah karena ia juga lolos sidang skripsi karena ia mengambil jurusan arsitektur muda. Nah, masalahnya itu tiba ketika ia harus mengurus keponakannya teman-teman, karena kakaknya yang baru saja meninggal kena serangan jantung teman-teman. Sebenarnya pengen ngurus satu ponakan aja teman-teman kayak udah repot banget, apalagi ini 7. Ya Allah, kayak sabar banget sih Moko. Ini sebenarnya belum ada apa-apanya sih teman-teman. Nah, kayak bener-bener masalah banget itu ketika kakaknya yang tadi kan, kalau kakak awalnya kan serangan jantung, terus ini yang kedua tuh meninggalnya juga secara berdekatan teman-teman waktunya karena melahirkan. Nah, melahirkan kan tuh meninggalkan seorang bayi. Nah, bayinya itu tuh benar-benar menjadi penghalang banget buat si Moko ya, karena ia harus menghidupi, membelikan popok, membelikan susu, sedangkan ia dari itu ia harus mengubur dalam-dalam mimpinya. Ia berencana ingin melanjutkan S2 bersama kekasihnya Maureen itu teman-teman, tapi nggak bisa karena ia harus mengasuh ini ponakannya begitu. Nah, di film ini juga ditampakkan bagi 7 ponakan yang tidur di satu rumah yang sempit, kayak benar-benar pemandangannya kayak kapal pecah. Ini menurut saya juga meyakinkan banget sih teman-teman, kayak rumahnya tuh benar-benar hancur. Ya hancurnya gimana ya, kayak berantakan gitu loh teman-teman. Pokoknya ya Allah, kasihan banget. Jadi juga Moko banyak banget tertimpa masalah yang dimana membuat Moko itu selalu terbebani dan harus Moko pokoknya menyelesaikan seperti itu. Tapi dibalik ia terbebani masalah, ia tuh tetap strong teman-teman menghadapi masalah tersebut. Nah, terus dari ya
kurang lebih seperti itulah teman-teman ceritanya. Pokoknya ya mau kata bebani, ya bahkan bingung harus gimana menghidupinya, sedangkan pengeluaran terus ada secara terus menerus tapi income-nya gak ada. Nah, alurnya itu tuh mulai bisa bergerak ketika si bayi tadi, si Ima namanya, mulai berumur 2 tahun. Nah, di situ alurnya udah mulai bisa bergerak lah. Maka sudah bisa bekerja, mencari uang seperti itu. Nah, terus ada titik konflik di mana ponakannya tadi merasa menjadi beban bagi si Moko. Terus puncaknya itu ketika peran antagonisnya datang, ketika yang diperankan oleh Ringo Agus Rahman sebagai Eka, ia menjadi tokoh antagonis yang benar-benar bikin greget teman-teman waktu di scene ini tuh, karena dia tuh bilang mempunyai tipu muslihatnya, dia tuh punya investasi trading yang membuat keuangan Moko itu terganggu. Dia terus memoroti Moko, meminta uang dengan alasan si A, si B, si C. Pokoknya ia menggunakan ponakan-ponakannya untuk meminta uang pada si Moko teman-teman. Di sini tuh saya pas melihat tuh kayak, ya Allah, ada orang yang sejahat ini, ya Allah, kasihan banget. Terus kesimpulan dari film ini juga menyadarkan kita, terutama generasi sandwich nih yang pastinya relate, kalau kita itu berhak bahagia teman-teman. Gak sebenarnya kita itu harus jadi people pleasure. Kita ada saatnya kita tuh juga harus memikirkan diri sendiri. Nah, di sini pokoknya dapat banget teman-teman filmnya itu. Terus Markotos. Terus benar dari segi grading teman-teman. Nah, film grading dari film ini tuh menurut saya sudah pas, bagus. Dimana di letak film ini tuh menggunakan warna yang kecoklatan gitu ya, sesuai dengan temanya kan kesengsaraan itulah. Ini makna kesengsaraan, musibah gitu. Terus dimana ada kayak gelap-gelapnya gitu. Pokoknya bagus banget lah teman-teman, udah pas sesuai dengan kasus yang ada di film tersebut. Terus untuk acting sih teman-teman, nah menurut saya actingnya juga udah dapet banget, apalagi di si Moko itu kayak mendalami, menjiwai banget perannya itu sebagai Moko yang benar-benar kayak, ya Allah, terbebani, kayak ini tuh kayak udah nggak acting, kayak real life gitu loh teman-teman. Ya Allah, kayak sesuai banget. Terus Moko ini kan juga di film Satu Kakak Tujuh Ponakan ini menurut saya aktor-aktornya itu bukan artis-artis yang sudah terkenal teman-teman. Kayak ini kan siapa, si Chiko Kunawan juga aktor lama, maksudnya aktor baru yang baru aja dipilih, terus kayak membuat dia naik daun. Dan juga ada Kawaila Biba sebagai Ais teman-teman, itu juga aktor baru. Nah, di sini tuh si Yandi Laurens tuh pinter banget gitu milih aktornya. Pokoknya bukan aktor-aktor yang udah lama, yang udah terkenal, udah famous gitu loh teman-teman, paham gak sih? Pokoknya gitulah. Terus kalau menurut saya nih film Satu Kakak Tujuh Ponakan ini cocok banget di compare dengan film yang berasal dari Thailand, yaitu How to Make Million Before Grandmother. Itu juga karena filmnya itu cocok lah, kayak ceritanya mengenai perjuangan juga hebat banget sih. Ada film Indonesia yang bisa sebanding lah dengan film luar, keren banget pokoknya. Nah, terus dari dialog teman-teman, dari dialog yang disampaikan, dari cerita yang alur cerita dari film ini, semua itu menurut saya ritmenya santai, hanyut, renyah, dan ngalir. Kayak biasanya teman-teman, kalau saya tuh lihat film ya sama teman-teman saya itu pas weekend, pasti tuh saya tuh ngantuk, gak pernah selesai nonton filmnya. Beda dengan film Satu Kakak Tujuh nih, saya tuh bisa tuntas gitu loh nontonnya, nggak ngantuk, karena ya bener-bener kayak ya relate juga sih dengan apa yang saya rasakan. Maksudnya kayak saya melihat perjuangan kakak saya yang, ya ampun, beruntung banget saya mempunyai kakak yang Masya Allah. Kayak gimana ya nanti saya balasnya, ya Allah, ya berikanlah saya kemudahan untuk bisa membalas jasa kakak saya yang berlipat-lipat, yang beribu-ribu telah membantu saya sampai saya bisa di titik ini. Nah, terus untuk kekurangan dari film ini teman-teman, menurut saya di durasinya menurut saya lebih bisa dipersingkat ya teman-teman, karena itu kepanjangan 2 jam lebih lah. Yang kedua itu ada keponakannya. Menurut saya keponakannya itu kurang dieksplor latar belakangnya gimana. Terus juga ada tokoh si Eka tadi yang
membawa uangnya kabur, membawa uang dari si Moko itu kabur untuk investasi bodongnya di luar negeri. Nah itu dia nggak diceritain lagi gimananya. Tapi overall filmnya udah bagus ya alurnya teman-teman. Terus juga ada yang itu soundnya di pasan semuanya menggunakan sound yang Salpriadi ya rata-rata teman-teman. Nah, tapi itu ada di mana sini itu yang bikin saya kaget teman-teman. Waktu dia bermain bola ya bersentak gitu kayak jadinya horor gitu. Suasananya kayak bukan harusnya tuh lagunya dulu baru itu di scene itu, bukan pas scene baru judul lagunya gitu. Itu kayak ya itulah kekurangannya di situ teman-teman. Nah, terus pokoknya overall udah bagus. Menurut saya film 1K7 ini adalah salah satu film terbaik di tahun 2025. Baru rilis tapi udah bagus, kayak udah bagus banget. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai review film di kali ini. Semua pokoknya teman-teman harus jangan lupa untuk nonton film ini ya teman-teman, karena filmnya itu just cocok ditonton untuk ya kita semua keluarga, jangan lupa nonton bersama keluarga ya teman-teman. Nah overall saya memberikan rating film ini 9/10. Oke, itu saja teman-teman, cukup sekian dari saya. Pokoknya kalau ada salah dari kritik dan masukannya saya pribadi mohon maaf. Oke, sampai jumpa di review film selanjutnya. Bye.